Selamat malam, Dengan Mas Mas Nur Wahid. Nur Wahid, oke. Ya. Mas Nur Wahid, alamat kejadian tolong dirahasiakan. Ya, Ya. gak enak saja kalau seandainya nanti on air Ya. dengan orang yang dimaksud ya, karena ini rumah kontrakan ya. Ya, betul. Oke, langsung saja cerita bagaimana ceritanya Mas Nur Wahid. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Ya, kejadiannya itu kan waktu pindahan, saya ngumpulin barang-barang dulu, saya taruh di tempat kontrakan yang baru itu. Waktu maghrib saya tinggal pulang. Terus sebelum itu diadang oleh warga, ya teman-teman saya sendiri, ya banyak warga pemuda di situ tanya, Mas, nanti kalau mau melek-melekan tak temenin, jangan lupa kita diundang gitu. Oh ya, mungkin tidak hari ini, mungkin besok. Ini sementara barang-barang biar masuk dulu, kalau udah komplit semua besok kita syukuran, saya bilang gitu. Oh ya. Terus saya nggak sampai balik lagi ke kontrakan itu karena udah merasa capek. Paginya saya usung lagi barang-barang kayak bantal, guling, terus yang lainnya. Tapi tiba-tiba seorang warga nyamperin, Mas, tadi malam sekitar jam 12 kok ada rame-rame nggak diundang, katanya mau ngundang. Loh, tapi saya batin, padahal saya sendiri belum sempat ngomong nanti malam syukuran atau gimana, belum sempat itu, saya batin. Oh gitu, saya cuma batin. Saya takut kalau anak istri kan ada di belakang, jangan-jangan berpikir yang enggak. Oh yaudah, besok masih berkelanjutan. Nah, terus saya sempat mikir berapa hari selama saya usung-usung itu nggak ada apa-apa, cuman semalam itu yang jadi janggal, katanya ada orang banyak keramaian di tempat itu, padahal saya belum menempati. Tapi saya anggap paling itu orang itu, saya kira mabuk ya. Ya udah, nggak saya pikir. Jadi untuk menghindari keluarga biar nggak merasa takut. Tapi setelah beberapa hari kemudian saya pindah ke situ, banyak kejadian janggal di tempat itu, kontrakan itu, terutama di kamar nomor 2 kan yang ikut. Halo? Ya, yang ikut di situ mertua saya ya. Mertua, anak saya masih kecil-kecil juga orang. Nah malam ketika berapa kamar Mas udah berarti? pada tidur. Halo Mas, berapa Ya? kamar tadi? 3 ya? 2. Anak saya 2. Enggak, kamarnya berapa kamar? Oh, ada 2 kamar. Oh, 2 kamar, oke. Ya. Nah, istri saya waktu malam-malam kok tidur nggak gelisah gitu. Aku tak tidur sama ibu aja ya di belakang. Udah, nggak usah di sini aja, ibu udah tidur, jangan diganggu, saya bilang gitu. Tapi barusan saya ngomong gitu, tiba-tiba mertua saya tuh, ibu mertua dodok-dodok kamar saya, diketuk agak keras kayak orang ketakutan. Terus saya bukain, ada apa Bu? Mas Nur, di belakang situ, kamar belakang yang samping dapur itu kayak ada orang yang buka pintu. Emang pintunya belum ditutup ya? Udah tak tutup sore tadi Bu, sekitar menjelang maghrib pasti saya kunci. Nah tadi kayak ada orang buka. Udah Ibu kalau takut tidur sini aja, ngumpul jadi satu di kamar depan. Saya tak tidur di luar. Nah ketika saya tidur di luar, kebetulan kan di ruang tamu itu selalu kita matiin lampu seluruh kecuali kamar ya, dengan lampu redup 5 watt. Terus waktu saya ngecek di belakang, ternyata kok Mas sudah terkunci. Nah, saya terus heran. Terus saya masuk lagi, sudah pada tidur. Saya terpaksa tidur di luar. Maksudnya di ruang tamu. Nah terus hari berikutnya kejadian itu menimpa ke, saya lihat anak saya ada keanehan. Yang nomor 2 itu kan masih kecil, umur 4 tahun. 4 tahun tuh, sekitar 3 tahunan ya. Dia masih belum bisa bicara normal, artinya ya komunikasi masih celat gitu loh.
tidur di ruang TV depan itu kok dia kadang-kadang ngomong sendiri, main apa, mobil-mobilan yang pakai aki itu loh. Iya. Tiba-tiba kok ngomong sendiri, Dik, udah malam bubuk. Kok diem, tapi kok saya lihat dia asik bermain kayak ada temennya. Terus dia bubuk, Dik, saya bilang gitu. Enggak, ini ada temen nih. Mas, saya lihat enggak ada gitu. Saya terasa di apa ini, pundak sama tengkuk ini terasa panas. Pas kejadian tengkuk terasa panas kok perasaan berat ya. Mas. Terus saya Halo Mas. Gimana? Mas Nur Wahid, anaknya ini laki-laki atau perempuan yang usia laki-laki yang nomor 2. Oke. 3 tahun tadi ya usianya yang bilang. Sekitar masih umur 3 tahun. Dan waktu itu saya merasa berat, terus saya merasa takut. Tapi saya tetap di dalam hati berdoa sesuai keyakinan agama saya dengan membaca surat Fatihah sama Al-Ikhlas, Anak, dan saya tambah ayat kursi. Terus saya kan merasa enteng. Terus saya bilang, Dik, ayo bubuk, angkat gitu. Tapi tetap nangis, dia memaksakan diri untuk maunya terus sampai jam 1:30 belum tidur. Terus saya paksain lah, terus berdua saya bangun. Kenapa toh kok malam-malam nangis? Sudah malam, buat apa? Kok mintain main terus. Ya itu motor-motoran ini dibawa aja ke kamar, tapi tidak mau. Ini nudeng-nudengnya di ruang belakang terus yang tadi mertua saya bilang pintunya selalu ada yang rasa membuka. Itu kan ruang sebelahnya ruang gudang. Oke, Mas, tadi motor-motoran atau mobil-mobilan tadi? Mobil-mobilan kok, mobil-mobilan aki itu. Pakai mobil roda 4 itu loh. Nah terus dengan saya paksa nangis nggak apa-apa, yang penting anak ini diem. Udah malam, saya kan merasa takut sendiri, takut kalau jadi ada apa-apa sama anak saya. Terus sampai tidur pulas, terus saya kok merasa curiga di rumah ini ada apa, harus gimana. Terus mertua sama anak istri saya suruh pulang, saya titipin ke kakak ipar saya di Kalisari. Udah sementara jangan di rumah itu dulu, mau tak bersihin dulu, maksudnya persiapannya ya. Pokoknya saya mau lihat apa yang ada di sini tuh. Kan ngajak seorang teman tidur di situ untuk nemenin sebenarnya itu ada apa gitu. Nah terus malam berikutnya ya itu mungkin beberapa minggu, bukan hitungan hari tapi mingguan, saya tidur di depan rumah itu, tiba-tiba kok tengah malam itu di atas jam 1:30 saya ngelilir, saya antara sadar dan enggak itu ngelihat mobil-mobilan anak saya itu berjalan di gudang itu. Saya lihat kan kerja dari ruang tamu ya, jadi kelihatannya itu kayak ada yang jalan. Loh, mobil kok jalan. Saya benar-benar masih tidur apa enggak, tapi saya masih sadar itu. Saya terus bangun, saya berjalan ke depan melihat masjid, masih ada orang enggak. Nah ternyata teman saya tak tunggu kok, katanya mau datang ke situ, uang udah janjian nanti saya ke situ. Teman yang warga kampung situ sendiri. Terus saya samperin, oh lembur, waduh ya udah saya pulang lagi. Sebenarnya bilang lembur, saya pulang ke rumah itu dan saya lanjutkan tidur di ruang tamu, kursi panjang itu, sofa. Jadi tiba-tiba kok ada anak-anak yang lebat gitu, melewati sebelah saya gitu, masuk ke ruang gudang tadi yang ada mainan anak saya tuh. Loh, kok mobilnya jalan ini. Terus saya penasaran, lampu yang belakang saya nyalain semua. Terus saya mikir, wah kok berat sekali tuh tengkuk sama punggung, pundak. Enggak, saya mikir lagi. Setelah itu kejadiannya kok singkat, saya tertidur, tiba-tiba kayak orang di luar kesadaran. Saya setelah melihat anak kecil itu dengan wajah yang nggak jelas ya itu, terus saya terus balik ke kamar,
tidur, tapi lampu saya nyalain semua. Malam-malam mau keluar, mau minta tolong sama tetangga, ini rumah ini sebenarnya ada apa? Katanya rumah ini aman-aman saja ketika kita transaksi kontrak di situ. Tapi hari berikutnya saya masih penasaran, tanya sama orang kampung situ, rumah tetangga sebelah yang namanya Pak Naryo. Pak, sebenarnya rumah ini tuh dulunya gimana toh Pak? Saya bilang gitu sama Pak Naryo. Tidak ada apa-apa Pak, jangan bohong Pak. Nah kenapa toh Mas Nur? Itu sudah beberapa hari ini kan istri saya tak ungsikan di tempat kakak ipar saya. Terus anak saya tuh kalau malam tuh nggak pernah tidur, hampir tiap malam itu pasti mainnya di sini dan ngelihat anak kecil. Oh, ini Mas Nur, memang beberapa tahun yang lalu 2 orang pengontrak tuh selalu ada yang kerasan, belum sampai habis temponya kok udah pergi. Terus yang lainnya itu udah pernah ada kejadian gitu juga tapi nggak kerasan. Nah memang dulu itu di sini kamar sebelah ini persis di belakang samping gudang ini terus ada jendela bawah ini agak dalam, yang pas tepatnya di tempat rumah tempat ruang makannya Mas Nur itu kan ada bayi yang seram ditanam di situ dulu. Oh gitu tuh Pak. Tapi ada kejadian yang aneh Pak Mas Nur. Bukan aneh lagi, sering tiap malam ada di tangga atas itu ada kayak ada orang turun tangga, naik tangga, terus ada anak kecil lari kelebatan. Dan terus tapi saya anggap oh ya udah itu kalau memang ganggu carikan aja orang tua Mas Nur. Kalau nggak ganggu ya jangan diapa-apain, jangan diusir. Kalau memang kami bisa empati aja, jangan ganggu. Kita di sini sama-sama hidup, sama-sama menempati. Baiknya ya sayang banget ceritanya keputus Mas Nur Wahid ya. Ini sayang banget. Udah lumayan panjang sih sebenarnya ceritanya ya. Ini rumah menampakkan keanehan di saat sebelum ditempati sama keluarga besar dari Mas Nur Wahid. Tadi sempat yang jelas banget diutarakan sama Mas Nur Wahid di saat belum masuk rumah ya. Cuman memindah-mindahkan barang saja. Tetapi alhasil di dalam rumah itu kayaknya sudah ada satu acara ya, biasa. Kalau kita masuk rumah berarti ada ngeselupin gitu sama lelean. Ya, ini yang jadi permasalahan ya. Tapi belum sempat terselesaikan sama Mas Nur Wahid. Ini Mas Nur Wahid kalau seandainya bisa hubungi kita kembali, saya sarankan untuk bisa gabung dengan jalur handphone saja. Kali aja mungkin masih ada beberapa sisa pulsa yang bisa Anda bagi dengan kita. Dengan Anda menelpon di salah satu handphone saya. Silakan, saya fasilitasi ya. Jadi biar ceritanya terselesaikan. Karena ini mungkin ada tanggapan juga, ada beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan Mas Bu kepada Mas Nur Wahid. Nah untuk sketsa yang tadi udah kita share barusan satu aja dari Mas Andika, yaitu sketsa yang dialami Mas Andika bersama dengan istrinya waktu perjalanan pulang mudik ya, melewati jalur Sumowono Bandungan. Silahkan Anda bisa lihat di Instagram saya @doniakbar dan juga saya udah share di Twitter @doniakbar juga. Dan sementara juga baru saya share juga di 3 tempatnya di Instagram, Twitter dan juga Facebook saya. Silakan. Nanti sama satu lagi di BBM Official Nightmare di 5817134F sudah saya update gambarnya. Kalau Anda mau lihat silakan. Tapi kalau seandainya nanti untuk yang jejaring sosial di email dan nanti kan saya update secepat mungkin ya, kalau pas lagi jeda.
Sementara kita buka lagi kesempatan untuk Mas Nur Wahid, silakan bisa telepon saya. Saya kasih nomornya. Ini ada beberapa nomor yang bisa dipilih. Mungkin ada salah satu nomor yang ada kaitannya dengan Mas Nur Wahid juga ya, biar gampang gitu menghubunginya. Silakan. Atau mungkin kerabat Himala yang lain yang mau gabung sama kita. Oke, Mas Nur Wahid kembali nyambung di jalur handphone sekarang ya. Halo Mas Nur Wahid, selamat malam. Selamat pagi ya, udah pagi. Oke Mas Nur Wahid, ini rumahnya miring ya Mas ya? Turunan gitu atau gimana sih Mas? Betul ya. Betul ya. Terus tadi ceritanya tadi belum selesai ya, mau diselesain silakan Mas. Halo? Ya, silakan ceritanya Mas, diselesaikan. Ya. Kejadiannya kan setelah itu saya tanya-tanya suruh nyari orang tua, tapi kan saya nggak sempat cari orang tua. Biarlah semua ini saya jalani aja. Tapi kenyataannya setelah saya jalani ya memang sering kejadian aneh-aneh aja. Tapi waktu itu saya memang yakin dengan keyakinan sendiri. Tapi kalau saya memang orang beriman, orang nggak takut, ya sudah memang. Saya sering sambat, sering kalau malam saya sering berdoa. Dekat masjid saya kan masa makhluk seperti saya ya sempurna, masa takut sama hantu. Cuman ya memang sering merasakan aneh-aneh gitu, kejadian-kejadian aneh. Cuman saya hanya banyak doa dan saya selalu membacakan ayat kursi di dalam rumah atau gimana. Dan terakhir waktu mau masuk rumah pulang kerja, terus istri saya sudah ngumpul di situ, saya sering ada kejadian yang terakhir itu anak kecil itu lari sambil membawa kain putih itu, terus dia larinya kemana tapi
keluar jendela. Setelah itu saya sambatin, yo gini sesama makhluk jangan saling mengganggu, dan saya di sini mau menempatin rumah ini, jangan ganggu anak saya. Tapi setelah itu kan kejadian itu anak itu pergi keluar jendela itu yang disebutin oleh Pak Naryo itu tepatnya di sini, orangnya memang anaknya itu keluarnya di situ. Tapi setelah itu anak saya nggak ada gangguan gimana atau main sendiri, pulangnya tidurnya juga pulas ya. Saya kira cuman gitu kejadiannya itu. Anak kecil yang keluar dari mana Mas tadi bilang? Yang dari tempat mainan itu keluarnya melalui lewat jendela. Jadi hanya kelihatan gitu kan, dari mata sampai saya nggak melihat langsung, tapi dari sudut pandang mata yang sebelah kiri saya ngelihat kelihatan gitu keluar. Jadi kan saya kejar dengan nggak kesampaian. Jadi nggak kesampaian, hanya kelihatan gitu aja keluar. Oh lewatnya gitu. Akhirnya kan saya tanya-tanya, ya udah kalau memang nggak ganggu nggak apa-apa. Sementara ini kan sering kemarin-kemarin kejadian yang aneh-aneh, tahu-tahu setelah saya sampai di situ kok terus beberapa hari kemudian nggak ada gangguan apa-apa. Cuman memang sering ada suara itu memang sering. Kadang ada orang minum, naruh gelas atau naruh apa. Kadang di belakang sendiri di dapur kayak ada kedebukan, tapi ya saya biarin. Ya kira-kira gitu aja Mas. Itu terjadi itu selama Mas ngontrak di situ setahun? Hanya awal-awalnya aja, sekitar ya kita kan kontrak di situ cuma 2 tahun. Jadi itu berlangsung sampai 3 bulan kejadian itu. 3 bulan tapi dengan beberapa jeda waktu 1 minggu, kadang 2 minggu ada kejadian yang aneh gitu, kadang kalau setiap hari enggak. Yang terakhir apa Mas? Yang terakhir itu anak kecil keluar kayak bawa kain putih, kayak bawa selendang gitu. Bawa selendang tapi nggak dilempet, nggak diapain, nggak dilempet, cuman di kayak mainan gitu loh, kayak Batmanan gitu loh. Waktu itu yang melihat siapa Mas? Yang melihat saya sendiri itu tengah malam, waktu saya lihat TV kan sampai malam-malam. Waktu malam antara sampai jam 2:30 kan saya sering lihat TV sampai malam-malaman. Selain anak kecil Mas ngelihat penampakan yang lain nggak? Kalau penampakan yang lain juga cuman suara yang aneh. Di dapur itu kayak ada suara. Suara seperti apa Mas? Suara kayak ada orang buka pintu, terus ada orang kayak orang masak gitu. Terus ada orang kayak terjatuh gimana gitu. Terus ada suara itu lagi suara yang sering itu suara pintu sama orang naik turun tangga. Itu kan di belakang itu ada atas tempat untuk jemur. Biasanya ada orang suara duk gitu, kayak orang melangkah di tangga gitu. Tapi kadang-kadang kan saya punya ayam piaraan, kadang kalau ada suara itu ayam itu berkokok, ada saut-saut gitu. Tapi terus keluar tiba-tiba kok nggak ada apa-apa. Oh ya udah, memang itu ya sebenarnya itu memang saya tahu tempat itu memang dulunya menurut sejarahnya memang tempat meskram itu loh, mendem anak bayi di situ di dalam rumah. Tapi ya berita yang berkembang memang buat tempat mengubur anak gitu atau gimana Mas? Apa dulu? Berkembang itu dari tetangga itu kan yang punya rumah sendiri juga nggak tahu kejadiannya kan. Yang tahu itu malah justru yang tetangga sebelah persis yang saya kasih itu saluran listrik. Jadi dia bilang dulu memang ya Mbak Mas Nur itu anak ibu orang yang kontrak di sini itu pernah kejadian miskram kekuburan, tapi dikubur di dalam rumah itu, tepatnya di atas bawah mejanya Mas Nur itu, meja makannya, bawah jendela ini gitu, jendela belakang itu tepatnya. Yang dilihat itu anak laki-laki ya? Kalau yang dilihat anaknya nggak jelas, entah laki atau perempuan, itu anak kecil
pakaiannya juga pakaian kayak oto gitu kok, kayak pakai oto. Jadi wajahnya laki atau perempuan nggak jelas, bang. Itu rambutnya kan belum begitu panjang, nggak wajah laki atau perempuan kan. Kalau anak kecil belum bisa dibedain, nggak jelas, hanya sekelebat gitu. Kadang muncul dengan wajah yang nggak jelas, wajahnya itu kayak hidungnya juga nggak jelas, kayak belereng gitu loh. Bang itu kan waktu itu lampu nggak saya terangin. Kalau malam itu cuma pakai lampu 5 watt. Jadi kan itu aja kadang-kadang ketutupan bayang-bayang korden transparan. Itu di gudang, pertemuan antara gudang sama ruang tamu kan hanya korden transparan. Jadi saya ngelihat hanya kelebat itu aja, tapi di balik korden transparan. Oke, Mas, berarti kalau dilihat rumah kontrakan yang lama ini, berarti Mas udah nggak di sana ya? Udah enggak. Nah, itu karena saya takut istri saya sama anak-anak saya nggak nyaman. Memang orang tua mertua saya udah tahu, udah pernah melihat, cuman diem aja. Kalau enggak, saya udah bilang 4 mata sama saya, ya udah jangan bilang sama istri sama anak-anak, nanti pada takut gitu. Ya udah saya serahasiaan sampai sekarang. Tapi dengan cerita gini kan istri saya sampai saya ini kan ya mungkin dia ngono, saya bilang dari dulu kalau memang ada saya udah minta pindah, karena kan sudah terikat kontrak 2 tahun. Kalau ditempati, kalau nggak dihabisin kan saya sayang sekali uangnya, eman-eman. Oke. Rumah berarti yang dikontrak, yang ditinggal itu lantai 2 ya Mas, yang dimaksud ya ini? Yang ditempati gimana? Rumah yang tadi Mas ceritain ini lantai 2 berarti? Oh, enggak, yang atas itu tempat untuk jemur aja, bangunan baru kok itu. Oke, Mas, ini posisi Mas sekarang lagi di mana? Di rumah? Di Karanganyar, ya, di rumah. Ada berapa orang Mas di sana? 6 orang. Oh, 6 orang ya. Anak saya 3, terus adik saya, istri. Udah istirahat semua? Belum. Oh, belum. Pada dengerin. Masih denger ini. Pada denger kejadian yang lalu ini. Pada penasaran ya berarti ya. Oke, Mas Bu sudah menyelesaikan sketsanya dan mungkin langsung Mas Bu yang akan menanggapi ya. Mas Nur Wahid jangan ditutup dulu sebentar. Ya, nun sewu buat Mas Nur Wahid ya. Ini suara apa ya Mas? Halo. Ya, halo. Ya, halo Mas Nur Wahid. Nun sewu ini Mas Wahid. Ini saya berusaha untuk membuat sketsa cerita panjenengan ini. Nun sewu ini di sketsa saya ini ada anak kecil pakai mobil-mobilan, terus kemudian ada 2 lagi anak kecil, satunya apa yang panjenengan ceritakan tadi pakai oto ya, pakai baju oto ya. Bisa dikatakan kalau orang mengatakan tuh baju monyet itu ya, jadinya kayak radionya terlalu besar Mas, jadi feedback. Halo Mas Nur Wahid. Ya halo, ya radionya terlalu besar. Atau kalau enggak Mas, jangan terlalu mendekat dengan radio. Ya. Gimana? Feedback ini Mas, suaranya feedback. Jadi, mungkin terlalu dekat dengan radio Mas. Ya. Jadi Mas, Bisa menjauh. ya Mas menjauh. Jadi nun saya menggambarkan di sini ya, ada anak kecil pakai mainan mobil-mobilan ya. Ya. Terus kemudian ada anak kecil 2 lagi, satunya cewek, satunya cowok. Yang cowok ini kayak pakai baju oto. Jadi baju oto itu kalau orang-orang mengatakan pakai baju monyet gitu, apa sih yang ya terusan seperti ini. Nanti gambarnya nanti bisa dilihat di Instagramnya Mas Doni. Terus kemudian ada pintu ya, pintu. Terus kemudian di sebelah kirinya itu ada rak, maksudnya apa sih ya, rak piring, rak piring ya, ada gelas-gelas di situ. Terus kemudian ada pintu, terus kemudian sebelah kanan tuh ada jendela, bawah jendela kayak ada meja, saya gambarkan di sini. Oh iya, betul. Terus nggak tahu ada kotakan apa itu, saya nggak tahu. Terus saya gambarkan di sini jadinya. Oh iya, kotak alat saya. Kotak apa? Kotak alat. Oh, kotak alat ya. Alat. Oh gitu. Alat.
Saya tidak tahu di situ ya, karena saya gambarkan di sini. Jadi kalau menurut saya ada dua ini Pak Nun Sewu, makhluk astral atau ada dua magnet di sini yang bisa dikatakan kebetulan mengajak bermain, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Nun Sewu, panjenengan dekat dengan makam enggak Pak Nun Sewu? Oh dekat, ada makam. Ada makam itu ya? Ada satu makam yang naik itu kan Hotel Patra Jasa itu ada makam jangan satu. disebutkan Pak Nun Sewu Pak, namanya jangan disebutkan Pak. Oh iya. Ya lokasinya jangan disebutkan nggih. Ya, karena memang gini Pak, Nun Sewu kebetulan rumah tersebut ya, jadinya memang mungkin sudah ada 3 atau 4 yang mungkin mengontrak ya, tidak merasa kerasan ya. Karena ini juga bentuknya sudah poltergeist, bisa dengan kalau saya bilang itu bentuknya sudah bisa menggerakkan benda yang ada di dimensi kita. Kalau logikanya seperti itu. Jadi Nun Sewu rumah itu terus kemudian itu Nun Sewu bentuknya itu kayak apa ya, kayak terasir enggak, bukan terasir apa sih ya, rumah bawah terus ada rumah atas gitu Pak, atau gimana Pak Nun Sewu? Karena mungkin kalau saya bayangkan itu kalau dari arah atas nggih Pak nggih ke tempatnya panjenengan berarti itu kan terus kemudian itu arah ke kanan ya Pak ya, berarti ya beloknya panjenengan nggih kanan, terus kemudian jalannya turun. Kalau saya bayangkan, di bayangan saya turun itu ya Pak ya, jalannya turun terus di sebelah kiri itu masjidnya ya Pak ya. Iya, sebelah kiri masjidnya, betul. Sebelah kiri masjidnya ya. Ya, ini memang ada satu titik pertemuan di situ Pak, kalau boleh saya menilainya. Jadi satu titik pertemuan frekuensi di situ. Jadi pada waktu Nun Sewu kebetulan tetangga itu waktu itu kan mendengar adanya satu rame-rame kayak orang kumpul gitu. Nun Sewu jadinya kalau saya sebut ada satu titik pertemuan magnet atau titik pertemuan frekuensi di situ Pak. Itu. Dan ini Nun Sewu di gambaran saya sudah saya mencoba untuk mengilustrasikan. Ada anak kecil kebetulan juga seusia dengan Nun Sewu, putranya panjenengan saat itu, cowok dan cewek. Yang satunya memang ceweknya itu memakai kayak apa sih, kayak kain putih gitu aja. Terus kemudian yang cowok ini kayak pakai itu yang disebut baju OT atau kalau bahasanya kayak baju monyet gitu ya. Jadinya seperti itu, nanti bisa dilihat di Instagram ya, seperti itu. Ya memang kejadian memang seperti itu adanya Pak. Jadinya bisa dikatakan panjenengan yang, kalau saya boleh menilai, panjenengan yang bisa dikatakan agak berani daripada orang-orang sebelum panjenengan yang mengontrak rumah tersebut Pak. Ya karena adanya satu bentuk, yaitu tadi jenengan Pak nembung, terus kemudian istilahnya menyelami ya, berusaha untuk kontak ya, seperti itu. Karena memang saya yakin sebelum panjenengan ada satu bentuk kontak yang bisa dikatakan lebih dari panjenengan Pak, gitu lah. Karena memang mungkin cerita itu ditutupi nggih Nun Sewu, jadinya tidak bisa kita mengetahui pastinya. Oh dulu itu yang ini lebih parah dari Pak Nur Wahid atau apa itu, enggak. Nah, seperti itu, kayak memang kejadiannya seperti itu, adanya satu titik pertemuan ya. Terus kemudian adanya bentuk kontak, sudah saya sebut poltergeist, atau bisa dikatakan bisa memindah atau menggeser atau menghidupkan suatu barang ataupun apapun itu yang ada di dimensi kita. Mungkin seperti itu tanggapan saya Pak Nur Wahid. Oke. Ya, terima kasih Mas Mas Nur Wahid, begitu tanggapannya. Terima kasih Mas Nur Wahid ya, udah join dengan kita di HP ya. Jadi sempat on air di 7474182. Baik, cerita berikutnya kita buka lagi penelpon di 7474182. Kalau Anda susah menghubungi 7474182 atau mungkin Anda mempergunakan handphone, Anda bisa hubungi saya di nomor handphone yang sudah saya share di BBM Official Nightmare. Silakan Anda bisa invite terlebih dahulu di 5817134F. Untuk gambar yang sudah terupdate baru dari Andika ya, yang melewati jalur Bandungan, jalur Sumowono ke Bandungan. Silakan Anda bisa lihat di Instagram saya @doniakbar dan Twitter @doniakbar serta Facebook.